Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua untuk materi teks cerita sejarah. Seperti pertemuan pertama, kalian masih ditemani oleh saya, Ibu Citria. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, seperti biasa, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari teks cerita sejarah, peserta didik diharapkan mampu untuk tujuan pembelajaran 1-2 sudah kita laksanakan pada pertemuan pertama. Kemudian pada pertemuan kedua kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang ketiga, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah. Ini. Kemudian yang keempat, menulis cerita sejarah dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian pertemuan selanjutnya itu adalah ulasan materi teks cerita sejarah pada pertemuan 1 dan 2 dan diikuti dengan ulangan harian kedua tes tulis teks cerita sejarah. Bisa dipahami ya? Baiklah. Nah, untuk materi teks cerita sejarah pada pertemuan kedua ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, langkah-langkah menulis teks cerita sejarah. Dan yang ketiga, menulis teks cerita sejarah pribadi. Nah, untuk yang berikutnya, materi kita yang pertama yaitu nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Di sini ada 15 nilai yang ada dalam teks cerita sejarah. Yang pertama adalah nilai moral. Apa itu nilai moral? Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila atau baik buruk tingkah laku. Jadi itu disebut dengan nilai moral. Kemudian yang kedua, nah di sini adalah nilai sosial. Nilai sosial disebut juga nilai kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Ini disebut nilai sosial. Kemudian yang ketiga adalah nilai religi atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Nah, ini kalau ada contohnya misalnya beribadah, berdoa, nah itu masuk dalam nilai religi atau religi. Bisa dipahami ya? Kemudian yang keempat di sini adalah nilai pendidikan atau nilai edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik. Jadi di situ ada pengajaran. Jadi dari tingkah laku yang buruk menjadi baik itu masuk dalam nilai pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, nilai estetis. Nah, ini ya, nilai estetis atau nilai keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan, seperti rasa seni. Nah, itu masuk dalam nilai estetis. Kemudian yang keenam adalah nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Nah, ini masuk dalam nilai etika. Kemudian yang ketujuh adalah nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi kalau ada hubungannya dengan pemerintahan, maka masuk dalam nilai politis. Kemudian yang kedelapan yaitu nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nah, ini. Kemudian yang kesembilan adalah nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nah, nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politis, ekonomi, sosiologis, budaya, edukatif, humoris, dan sebagainya. Jadi nilai kemanusiaan ini banyak sekali yang ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah nilai psikologis. Nah, di sini nilai psikologis yaitu nilai yang berkaitan dengan kejiwaan atau psikologi manusia. Nah, ini masuk dalam nilai psikologis. Kemudian yang ke-11 adalah nilai filosofis, yaitu nilai yang berkaitan dengan filsafat dalam kehidupan manusia. Itu masuk dalam nilai filosofis. Kemudian yang ke-12 yaitu nilai historis atau disebut juga nilai kesejarahan. Ini adalah nilai yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa sejarah, maka itu masuk dalam nilai historis.
Kemudian yang ke-13 adalah nilai hukum, yaitu nilai yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Nah, itu masuk nilai hukum. Kemudian yang ke-14 adalah nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan perdagangan, kemudian status ekonomi atau permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat. Itu masuk dalam nilai ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah nilai perjuangan. Nah, ini adalah nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifatnya perjuangan manusia. Itu masuk dalam nilai perjuangan. Nah, dari ke-15 nilai ini terdapat dalam teks cerita sejarah, baik berupa fakta maupun fiksi. Ada teks yang mengandung nilai secara langsung atau disebut tersurat, ada pula teks yang mengandung nilai-nilai tidak secara langsung atau disebut tersirat. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya adalah langkah-langkah menulis teks cerita sejarah. Nah, yang pertama di situ kita lihat nomor 1. Nah, menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Nah, ini maksudnya adalah tema atau pokok persoalan dalam cerita yang akan disampaikan perlu ditentukan terlebih dahulu. Nah, dengan menentukan tema dapat diketahui pula amanat yang hendak disampaikan penulisnya. Jika tema dan amanat sudah ditentukan, maka cerita sejarah mulai dapat dibuat draftnya. Jadi harus ada tema dan amanat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menetapkan sasaran pembaca. Nah, di sini kenapa harus ditetapkan? Karena pembaca yang berbeda menjadikan teknik penyampaian teks berbeda pula. Jadi misalnya sasaran pembacanya anak-anak tentu beda dengan teknik penyampaian ketika sasaran pembacanya adalah orang dewasa, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Nah, ini maksudnya adalah peristiwa-peristiwa yang dimaksud jika cerita berbentuk narasi fiksi. Jika cerita berbentuk sejarah fakta, tentunya peristiwa itu langsung dianalisis menggunakan tahapan-tahapan yang runtut. Seperti itu. Kemudian yang keempat di sini adalah membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Nah, ini maksudnya adalah peristiwa utama atau pokok yang dipaparkan dikelompokkan ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Bagian awal lebih mengedepankan paparan. Sedangkan di bagian perkembangan biasanya sudah mulai terlihat adanya konflik. Sedangkan pada bagian akhir cerita biasanya menampilkan hikmah cerita tertentu untuk diteladani. Jadi ada di sini. Kemudian langkah yang kelima adalah memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Nah, ini maksudnya adalah peristiwa-peristiwa utama dijelaskan dengan bagian-bagian pendukung cerita. Nah, dengan penjelasan itu, bagian-bagian pokok menjadi lebih detail. Jika perlu, contoh atau gambaran-gambaran penjelas juga dapat dicantumkan. Seperti itu. Kemudian yang keenam, menyusun tokoh dan perwatakan, kemudian latar serta sudut pandangnya. Nah, ini maksudnya tokoh perlu ditentukan mulai dari pemberian nama tokoh, kemudian perwatakannya, sampai dukungan cerita yang hendak ditampilkan. Latar waktu dan tempat juga menjadi pertimbangan di sini. Sudut pandang dibuat untuk menyempurnakan cerita sejarah yang sedang dibuat. Di situ. Kemudian, langkah yang ketujuh adalah memahami EBI atau ejaan bahasa Indonesia dan menerapkannya. Nah, ini maksudnya ejaan memang harus dipahami oleh setiap penulis. Struktur kalimat dan penggunaan tanda baca juga memengaruhi makna teks cerita. Jadi, kalimat yang berbelit-belit menjadikan teks susah untuk dipahami. Pada akhirnya, pembaca akan bosan. Maka untuk itu, agar kalimat yang disusun menarik, teks akan menarik pembaca dan memudahkan pembaca memahaminya. Makanya harus memahami EBI. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang ke-8 adalah menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Nah, ini maksudnya adalah kalimat-kalimat dari draft disusun menjadi sebuah paragraf.
Nah, tentunya paragraf yang sesuai dengan format cerita ya. Kalau format cerita itu dapat berupa kalimat langsung dengan sudut pandang tertentu atau dapat pula dengan kalimat yang tidak langsung. Seperti itu. Itu adalah langkah-langkah menulis cerita sejarah. Kemudian berikutnya adalah menulis teks cerita sejarah pribadi. Nah, di sini menulis cerita pribadi menjadi hal yang penting untuk melatih diri menjadi penulis teks cerita sejarah. Jadi, langkah awal yang kalian lakukan untuk menulis teks cerita sejarah pribadi adalah berlatih. Berlatih apa? Yang pertama, menulis catatan harian atau buku harian. Nah, tulisan jenis ini ya untuk catatan harian atau buku harian ini merekam kegiatan sehari-hari seseorang. Sifatnya sangat personal, dengan kata lain merupakan potret diri si penulis. Nah, itu bisa ditulis dalam catatan harian atau buku harian. Kata yang digunakan bisa aku atau saya. Nah, kemudian tulisan ini bersumber dari pengalaman. Pengalaman seseorang tentu berbeda antara yang satu dan yang lain. Melalui catatan harian, pengalaman itu dikonversi menjadi tulisan. Itu buku harian atau catatan harian. Kemudian berikutnya yaitu menulis biografi. Jadi bisa juga berlatih menulis biografi. Apa itu biografi? Biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Nah, biografi ini biasanya mencatat perjalanan kehidupan seseorang. Nah, biografi ditulis oleh orang lain. Jika perjalanan kehidupan ini ditulis oleh orang bersangkutan atau tokohnya itu sendiri, maka itu dinamakan autobiografi. Kalau ditulis oleh orang lain, maka disebut biografi. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menulis autobiografi. Nah, ini apa itu autobiografi? Nah, autobiografi ini adalah biografi yang ditulis oleh diri sendiri atau oleh tokohnya sendiri. Nah, itu disebut autobiografi. Nah, kemudian untuk autobiografi ini sama. Jika catatan harian penceritaannya mengambil bentuk kronologis secara ketat, di dalamnya tercantum tanggal, hari, bulan, tahun, dan bahkan jam. Nah, untuk buku autobiografi ini lebih terbuka dan tidak seketat catatan harian. Jadi di sini di menulis autobiografi ini tidak banyak tokoh yang menulis sendiri biografinya. Kenapa? Karena biasanya ya kalau menulis sendiri itu kan kurang objektif. Biasanya seperti itu. Makanya biasanya dituliskan orang lain sehingga menjadi biografi. Kemudian yang terakhir yaitu yang berlatih menulis memoir. Apa itu memoir? Memoir ini disebut juga semi autobiografi. Jadi, ini memoir ini mencatat peristiwa masa lampau mengenai diri sendiri. Memoir menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita terhadap peristiwa yang dialami dengan tokoh-tokoh lain. Memoir ini dibuat sebagai pengingat peristiwa yang dialami. Kejujuran dan keaslian cerita menjadi hal yang sangat penting dalam memoir. Seperti itu. Nah, kemudian setelah pembahasan materi, kita ada tugas. Nah, karena untuk tujuan pembelajarannya ada dua yang akan kita selesaikan di pertemuan dua ini, maka tugasnya juga ada dua. Hanya saja jangan salah, tugasnya tidak terlalu banyak, walaupun di sini sepertinya kelihatannya banyak. Nah, yang pertama, tugas dua, yaitu mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah. Nah, di sini kalian cermati contoh teks cerita sejarah yang sudah kalian temukan pada tugas 1 minggu lalu. Selanjutnya, analisislah nilai-nilai sejarah tersebut berdasarkan format di samping ini. Nah, ini formatnya. Jadi di sini ada nilai, kemudian analisis, dan ada skor. Skornya ada 1 sampai 5. Nah, di sini ada nilai-nilai yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini semua ditulis oleh kalian, membuat tabel seperti ini, ya. Formatnya seperti ini. Kemudian setelah itu kalian skor. Jadi kalian analisis, kemudian kalian skor. Nah, skornya ini maksudnya gini.
Jadi kalau misalnya itu skornya 5, maka itu sangat jelas. Maksudnya nilai moralnya ada dalam teks cerita tersebut. Jadi sangat jelas ada nilai moralnya. Maka diberi skor 5. Kemudian untuk skor 4 ini jelas. Ya, kemudian skor 3 itu cukup jelas, kemudian skor 2 itu tidak jelas, dan skor 1 itu nilainya 0 sampai 60 itu sangat tidak jelas atau tidak ada, seperti itu. Jadi tinggal kalian beri skor. Analisisnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang di sini ini bisa kalian tulis yang analisis ini maksudnya nilai moral. Itu analisisnya ini berada di paragraf berapa, di kalimat keberapa. Kemudian kalian beri skor. Skornya 5, 4, 3, 2, 1. Bisa dibaca ini. Bisa dipahami ya? Jadi kalian hanya melihat nilai-nilai aja saja yang ada dalam teks cerita sejarah. Seperti itu. Kemudian tugas yang kedua itu adalah tugas 3, yaitu menulis cerita sejarah pribadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalian nanti akan membuat teks cerita sejarah pribadi dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, di sini ya saya menginginkan kalian membuat teks cerita sejarah bisa berupa yang sudah disampaikan tadi, bisa berupa biografi atau autobiografi. Tapi karena ini menulis sendiri, maka jelas yang kalian tulis adalah autobiografi atau biografi kalian sendiri. Jadi di sini ada langkah-langkahnya sudah saya tuliskan, yaitu yang pertama menentukan tema, kemudian menetapkan sasaran pembacanya, jadi harus ditetapkan dulu. Nah, ini untuk menentukan tema seperti yang tadi, temanya, kemudian amanatnya, sudah harus ada di langkah pertama. Kemudian setelah itu menetapkan sasaran pembaca, jadi pembacanya apa, siapa maksud saya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah itu merancang peristiwa-peristiwa utama, kemudian membagi peristiwa, yang kelima memerinci peristiwa, kemudian yang keenam menyusun tokoh dan perwatakan, latar, serta sudut pandang, yang langkah ketujuh memahami ejaan bahasa Indonesia dan menerapkannya, serta yang terakhir adalah menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Jadi silakan kalian menulis cerita sejarah pribadi di tugas yang ketiga ini. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian untuk daftar pustakanya, Bu Citria tetap mengambil dari 3 buku, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah kata motivasi. Nah, di sini kata motivasinya adalah pemenang sejati adalah dia yang bisa mengalahkan egonya. Nah, terima kasih. Nah, sudah selesai ya pembahasan kita untuk pertemuan kedua ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung kalian japri ke Bu Citria atau bisa di Google Classroom juga bisa. Nah, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.